Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Untuk hari ini kita masuk ke pelajaran prakarya untuk kelas 8 dengan materi yaitu materi pengolahan pada pertemuan yang kedua. Materi pada pertemuan yang kedua ini masih tetap sama, yaitu tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Tetapi dalam hal ini yang akan kita pelajari hanya teknik pengolahannya saja. Untuk teknik pengolahan bahan makanan setengah jadi dari serealia, umbi, dan kacang-kacangan terdiri atas dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Apa itu teknik pengolahan makanan panas basah? Yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan bervariasi, seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Untuk teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat itu terdiri dari teknik merebus atau boiling, teknik poaching, teknik braising, teknik stewing, teknik mengukus atau steaming, teknik simmering, dan teknik mengetim. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan tentang teknik-teknik tersebut. Yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan berupa air, kaldu, dan susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang masih dingin atau dalam air yang telah panas. Selanjutnya, teknik poaching. Teknik poaching adalah teknik merebus bahan makanan dalam bahan cair, sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih, atau antara 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti telur, ikan, dan buah-buahan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Selanjutnya, teknik braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan atau kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Jenis bahan makanan yang diolah dengan teknik ini biasanya daging dan sayuran. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Itulah teknik braising ya. Selanjutnya, teknik stewing atau menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma bahan makanan daging keluar dengan sempurna. Bahan masakannya biasanya daging, ayam, dan ikan. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Contoh makanan yang menggunakan teknik ini antara lain opor ayam, gulai kambing, dan gulai ikan. Selanjutnya, teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan dari alat pengukus yang sudah berisi air, harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kemudian, masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, sayuran, ikan, atau ayam.
Selanjutnya, teknik simmering. Teknik simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Selanjutnya, teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti nasi tim dan coklat. Itulah teknik-teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Selanjutnya, kita masuk ke teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking, yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tetapi menggunakan minyak seperti minyak zaitun dan minyak canola, sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Untuk teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking terdiri atas menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, menumis atau sauteing, memanggang atau baking, dan membakar atau grilling. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu. Yang pertama yaitu menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk daging dan unggas, ikan, sayuran, dan buah. Bahan makanan dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Selanjutnya, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, yaitu mengolah bahan makanan atau proses penggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya 1 kali dibalik. Bahan makanan yang diolah pada shallow frying antara lain filet ikan, unggas yang lunak dan dipotong tipis, telur mata sapi, dan telur dadar. Selanjutnya, menumis atau sauteing, yaitu adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Cairan ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya. Cairan ini dimasukkan pada saat proses terakhir proses pemasakan. Selanjutnya, memanggang atau baking adalah mengolah bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Contohnya seperti kita membuat kue itu dipanggang di dalam oven. Selanjutnya, membakar atau grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panjang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji juga. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut di-grilled atau dibakar. Nah, paham kan untuk semua teknik-teknik pengolahan, baik pengolahan makanan panas kering atau panas basah. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar walaupun dalam masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.